Oke guys, apa kabar kembali kalian para F2P free to play dan low spender semuanya ya teman-teman. Tadi gua barusan online nih, bener-bener barusan online. Aku ada berita buruk nih teman-teman. Berita buruknya sih nggak ini banget sih. Cuman tadi gua kan dihajar kecil-kecilan. Yang dihajar tadi gua dihajar sama ngunyen-ngunyen ya. Gue diajar ngunyen-ngunyen. Dia nggak tahu nih anak kenapa ngehajar gue tiba-tiba. Dia pakai pasukannya mati 4.000 coy. T2 sakit coy. Garrison gue ini ada 125.000 ya, banyak dong. Pasukan gue ini ada 133.000 yang ada di rumah. Jadi total power gue ini udah 277.525. Oke, jadi ini menurut gue udah sesuai dengan target standar akun jam, karena minimal akun jam ini memiliki pasukan tuh masing-masing unit tuh sekitar berkisaran di angka 20.000. Jadi infanteri 20.000, terus habis itu kavaleri 20.000, archer 20.000, dan CG unit tuh 20.000. Jadi masing-masing 20.000. Jadi ini udah melebihi target. Sun Tzu gua nih seharusnya gue bisa targetkan di antara level 40 sih. Cuman karena kayaknya berat banget ya. Ini aja baru OTW 35 nih teman-teman. Ini bener-bener berat banget. Sambil gua upgrade aja, go all in ke Sun Tzu gua. Talent tree-nya masih cuman segini doang. Gua kepengen ambil ini, gua maksin di sini. Habis itu maksin di sini kan. Terus habis itu kita all in ke arah skill teman-teman. Habis ke arah skill udah sampai, kita baru ke arah sini. Nah, oke, itu dulu yang dari pribadi kan. Nah, sekarang adalah berita buruknya nih. Berita buruknya adalah leadernya kita itu meninggalkan aliansi dan dia pergi ke 2945. Looknut kan. Jadi tuh ini nggak tahu nih si Corazon ini tahu-tahu dia kepengen ke 2945. Katanya di chat aliansi, aku duluan ya karena aku kepengen ke 2945. Kok banyak yang kesana ya, padahal dia sendiri loh yang nulis di sini towards KD 2947. Ada aliansi yang membantu kita, mensupport kita, JN 1, terus habis itu DM, ada HOPN. Ini bakal membantu kita ya, membantu untuk jam, karena mereka semua ada aliansi jam yang siap pindah dari kingdom ini ke kingdom yang lain teman-teman. Dan jadi rencana aku adalah karena si monyet ini keluar jadi gue kepengen ngejam bersama HOPN ini di aliansi lain ya teman-teman. Nggak mungkin gue masuk lagi ke AMD, karena AMD ini bakal gue bubarin ya. Kenapa si ruler ini tahu-tahu dia jadi R5? Oh, si ruler ini dia tahu-tahu jadi R5, dan dia tuh kenapa diangkat? Karena di si Corrosion ini kan punya 2 akun. Nah, terus habis itu karena dia pindah ngejam, akun yang kecil ini dijadiin leadernya tuh ngejadiin rulernya ini, atau bisa dibilang Corrosion inilah yang menjadikan ruler ini sebagai leader. Aku bilang kepada ruler, udah nggak usah panik, ntar aku bakal bikin akun kecil atau akun tambahan, silahkanlah akun itu kamu jadikan sebagai officer, kemudian dijadikan langsung ke R5 teman-teman. Kenapa dijadikan ke R5? Supaya ruler ini bisa keluar dari aliansi ini, karena syarat supaya, atau enggak mungkin ruler bisa langsung membubarkan aliansi, atau mungkin ya itu membubarkan aliansinya secara langsung teman-teman. Tapi karena ruler ini kepengen semuanya JN, semuanya anggota ini pindah ke JN, pindah ke HOPN, jadi dia tetap di sini, dan gue sebagai teman setia tentu akan menemani dia, tentulah. Karena kondisi ini tuh banyak banget guys di game Rise of Kingdom ini. Leadernya kabur lah, leadernya yang kemana dan sebagainya. Padahal dia sendiri kan yang bilang kepengen ke 29 sih, 2947 atau enggak 2948. Tahu-taunya dia ke 2945. Ada, karena emang 2945 itu adalah project Indo atau orang-orang Indo semua. Tapi menurutku ya, karena waktu jam teleport kita tuh masih 3 hari. Jadi tuh kira-kira aku bakal ngejam di hari Minggu ya. Di hari Minggu atau enggak di hari Senin kita bakal ngejam.
Dan itu tentunya ada step by stepnya teman-teman, supaya kita bisa memanfaatkan speed up ini yang sudah beratus-ratusan ini dengan baik dan benar. Aku bakal kasih tahu langkah kalian. Jadi kalian bisa lebih apa ya? Kalian tuh bisa lebih menghemat atau bisa memanajemen speed up kalian. Nah, jadi migrasinya ini kan masih lama nih. 3 hari lagi, berarti di hari Minggu atau enggak di hari Senin gue bakal ngejam, atau enggak mungkin gue bakal minta izin aku mengundurkan diri, tapi aku temanin dia sampai detik terakhir, sampai semuanya itu bisa pindah. Jadi aku bakal kayak nemenin doang, sebatas nemenin, terus habis itu ntar kita ngejam kemana gitu ya, atau enggak KD yang paling mudah lah, pokoknya kita bakal ngejam di situ. Oke, itu dulu beritanya. Dan lanjut, yang mau gue bahas di sini adalah seperti biasa kita akan bahas komandan. Cuman yang bukan kita bahas itu bukan komandan yang spesifik. Yang kita akan bahas adalah emblemnya nih teman-teman. Emblem infanteri, garrison, dan skill ya kan. Jadi gue kepengen ngeliatin ke kalian apa aja sih emblem-emblemnya. Ini ada buff apa, buff apa, buff apa, buff apa. Nah, ntar gue bakal kasih tahu ke kalian ke emblem-emblemnya ini, karena ini banyak banget ya, minta ampun ya. Jadi ada 3 emblem. Semuanya itu ada 3 emblem. Ini bakal mungkin gue bikin 3 part atau mungkin 2 part ya teman-teman. Jadi tuh yang kalau menurut yang paling kiri, yang paling pojok ini komandan jadi komandan ini tuh cocoknya diisi pasukan apa? Ya, diisi pasukan apa? Terus habis itu yang ini yang di tengah itu komandan ini cocoknya untuk bertarung di mana? Oke, untuk bertarung di mana, atau mungkin bertarung sesuai dengan fungsinya itu bagaimana, atau mungkin dia memiliki fungsi yang lain. Oke, dan di ketiga ini dia tuh mengandalkan apa sih teman-teman sebagai jurus andalannya dia. Kalau di sini kan Sun Tzu mengandalkan skill ya, tentu karena emang dia memiliki skill dengan damage yang sangat tinggi ya. Jadi gue bakal bahas tentang yang emblem yang paling pasukan ini cocok membawa apa sih. Jadi tuh kayak fungsinya kita bisa mengerti ini tuh apa sih teman-teman. Jadi kita bisa tahu gitu gambarannya. Aku berikan contoh. Ini ada komandan baru, Archer, Vitality, dan Support. Oh, berarti ini komandannya adalah komandan support, tapi dia ada emblem Vitality. Akhirnya dia bisa berarti skill yang dia gunakan itu semuanya bisa di open field, atau skill yang dia tuh emang cocok banget di war gede-gedean. Archer, berarti komandan ini tuh hebat dalam memimpin archer. Yang bakal gue tunjukkan adalah lebih ke arah spesifikasi emblem-emblemnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bahas skill atau bahas apapun tentang komandan-komandan, enggak. Kita bakal bahas emblem ini, talentri-talentrinya ini. Lanjut. Jadi yang kita bahas adalah sebelah kiri dulu. Terus habis itu next part kita akan bahas sebelah sini, yang tengahnya, fungsi komandan ini apa. Terus habis itu yang paling kanan, komandan ini tuh menggunakan apa sih, atau jurus andalannya tuh menggunakan apa sih. Sorry teman-teman kalau ada yang mandi ada yang mandi di kamar mandi ya teman-teman. Jadi kalau ada suara air-air gitu mohon dimaklumi. Jadi kita akan lanjut aja, langsung bahas di sebelah kiri ini teman-teman. Sun Tzu infanteri, karena semua emblem itu sama, jadi kita bakal bahas maksudnya tuh sama tuh, jadi nggak ada yang beda gitu teman-teman. Risetnya aku contohkan dengan Sun Tzu sama ya infanteri tuh. Nih infanteri nih, sama-sama infanteri kan, sama kan bentuknya teman-teman, polanya sama kan. Jadi kayak cuman gue bakal bahas di sininya aja yang paling kiri dulu ya. Habis itu kita bahas yang tengah, habis itu kita bahas yang paling kanan. Jadi yang paling kiri ini udah tentunya itu ada 5. Yang pertama ada infanteri, yang kedua dia punya archer, yang ketiga dia punya cavalry, yang keempat integration, yang kelima adalah leadership teman-teman. Oke. Jadi kita bakal bahas dulu infanteri. Komandan ini hebat dalam memimpin infanteri. Berarti Sun Tzu ini digunakan untuk membawa infanteri, jangan membawa unit yang lain. Oke, karena kalau kalian membawa unit yang lain tapi dengan komandan Sun Tzu, buff yang menggunakan infanteri ini nggak bakal keluar, kecuali yang pasukan dipimpin komandan ini menerima 6% lebih sedikit damage, itu pasti keluar. Tapi yang 10% kesehatan ini nggak bakal keluar karena khusus untuk infanteri. Oke, lanjut.
di sini pasti kalian akan mulai dengan defense infantry, karena infantry itu pasti berhubungan dengan defense. Di sini kalian akan meningkatkan attack infantry sebesar 2%. Terus habis itu di sini defense-nya 2%. Jadi 1 tambah 2 berarti sekitar 3% yang defense ya. Oke, 3%. Terus habis itu di sini tentunya semua komandan itu punya buff masing-masing. Jadi kan infantry itu kuat melawan cavalry. Jadi dia bisa memberikan damage tambahan 9% ke unit cavalry. Jadi di sini tuh disinilah dimana hukum dari semua unit itu ketahuan. Pasti semuanya punya ini. Semua unit ya, maksudnya semua jenis unit pasti punya ini. Kecuali leadership sama integration tuh nggak punya, karena kan mereka bisa membawa semua unit. Oke, unit infantry yang dipimpin komandan ini memberikan extra damage tambahan. Berarti damage skill, damage counter attack, habis itu damage dari DPS itu pasti bakal nambah. Lalu di sini serangan normal memberikan tambahan 9 rage yang tadi aku bilang. Sistem rage di game Rise of Kingdom ini berarti 10 turn. 10 turn berarti setiap turn itu nambah 109. Ini berarti bisa men-skip sekitar 1 detik rage. 1 detik berarti bisa skip ya 1 detik. Jadi bisa cuma 900 rage ya. Kalau kalian ngambil ini ya. Terus di sini kecepatan berjalan infantry. Infantry ini sebenarnya nggak terlalu butuh movement speed. Makanya kenapa dia diarahkan ke sini, hold the line. Tapi gak apa-apa, kita akan bahas. Ada sih infantry yang membutuhkan mobility, atau semua talent tree dari infantry ini bakal diambil. Salah satunya Yuji Mondeo, karena pasti ngambil infantry semua dia. Buff infantry-nya Yuji Mondeo itu kenceng banget teman-teman. Lalu di sini meningkatkan kecepatan berjalan unit ini bisa sampai 6%, karena kan 0/3 satu step sekali naik level itu bisa 2%, berarti 6%. Sama di sini udah 6%, 12%. Wow, ngibrit banget infanterinya. 12%. Terus habis itu, wah, ini kecepatan berjalan infanteri 6 berarti 12%. HP infanteri tentunya ada 1% di sini. Terus habis itu attack infanteri sebesar 2%. Berarti di sini tadi kan udah ada attack 4%. Di sini ada attack juga 2%, berarti 6% attack. Nah, serangan normal berpeluang 10% mengurangi kecepatan berjalan target sebesar 5% selama 2 detik. Berarti dia bisa mengurangi kecepatan target itu sebesar 20%. Karena sekali naik 5% itu dikali dengan 4 sama dengan 20%. Jadi 5 kali 5% tambah 5% tambah 5% tambah 5% berarti bisa sampai 20%. Yang nambah itu mengurangi kecepatan berjalannya teman-teman, bukan chance ya. Kalau chance ditambah, wah OP banget. Bisa sampai 40% coy. Itu berarti ini buat nge-counter kuda. Kuda ini bakal ke-counter banget sih sama ini. Jadi dia kalau kudanya lari bisa kena slow gitu, bisa kena slow lah. Lanjut di sini tadi udah pas kanan ini penuh dengan movement speed, yang bagian sini itu penuh dengan movement speed. Yang di sini lanjut meningkatkan damage serangan normal sampai dengan 1,5%, karena naiknya nih 0,5% doang damage serangan normal atau damage DPS. Dia berarti setiap serangan normal itu bisa naik 0,5. Berarti 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 jadi 1,5%. Sorry nih kalau gue bahasa kecepatan, kenapa? Karena emang banyak banget coy, ada 5. Gue mengurangi waktu tontonnya. Jadi supaya kontennya gue tuh nggak lebih dari 25 menit. Itu lama banget sih, karena buat bahasanya jadi gue agak ngibrit gitu kan. Lanjut di sini Call of the Park. Ketika komandan ini dipimpin Oke, jadi kalau misalnya dia pasukannya dari Sun Tzu ini itu dikurangi sampai 50% atau misalnya udah di bawah 50% jumlah pasukannya, maka defense-nya akan meningkat. Jadi dia semakin tebal. Defense itu bisa meningkat hingga 6%. Lanjut di sini HP infanteri 2%. Yang kroco-kroco ini biasanya kalau nggak HP, attack, defense atau enggak movement speed, damage skill, itu juga bisa damage kebarbarian. Itu ntar kita bahas yang emblem yang di atasnya dulu, atau misalnya
emblem yang pasukan ini tuh komandan ini cocok bawa apa sih? Ini kalau Sun Tzu kan infanteri. HP infanteri sampai 6%. Oke. Buff infanteri semua nih. Defense unit infanteri sebesar 1% bisa sampai 2%. Lalu defense-nya lagi oke, diambil semua ini pasti teman-teman nih. HP infanteri oke. Nah, ini dia nih. Hold the line ketika pasukan dipimpin oleh infanteri komandan. Oke. Jadi, sudah ku bilang seperti tadi kan. Kalau kalian punya komandan infanteri seperti Sun Tzu, bawalah infanteri saja. Karena ketika pasukan yang dipimpin oleh komandan ini hanya berisi unit infanteri, berarti infanteri only kan teman-teman. Nggak boleh di mix. Kalau kalian misalnya pakai mix pakai komandan lain, buff ini nggak akan keluar. Padahal bagus loh. Pasukan berpeluang 10% untuk mengurangi damage yang diterima sebesar 5% selama 2 detik berikutnya setelah diserang. Jadi kalau kalian ngadu gebuk ya, itu chance 10% itu mengurangi damage yang diterima dari semua yang nyerang kalian itu sampai 20%. Itu keras banget loh itu. All damage skill, damage counter attack, damage normal attack itu bakal berkurang semua teman-teman. 20% gede loh itu. Gede banget. Tapi meskipun chance, tapi ini dalam emblem teman-teman. Jadi ini hitungannya mahal banget hold the line. Jadi saran aku kalau kalian punya unit infanteri, pakai aja infanteri. Komandan infanteri jangan di mix dengan komandan lain. Lanjut di sini. Elite soldier ketika pasukan ini yang dipimpin hanya berisi unit infanteri. Ya kan hanya attack, defense dan HP meningkat sebesar 0,5% bisa sampai 5 kali berarti 2,5%. Dia bisa 2,5% bawa attack infanteri, defense infanteri sama HP infanteri itu bisa naik sampai 2,5%. Jadi yang di sebelah kiri ini dia lebih ke arah buff defense, yang di sebelah kanan dia lebih ke arah buff attack. Buff speed infanteri karena infanteri itu larinya emang lama sih. Jadi disinilah kalau kalian mau infanteri ngibrit kalian pakai ini, terus kalian ambil ini dan ini tuh bakal ngibrit banget sih kalian infanteri. Dan lanjut kita bakal bahas, mungkin karena kalau videonya kelamaan kita bakal bahas yang 3 unit aja ya dulu teman-teman. Untuk leadership sama integration gue bakal bahas nanti. Kita bakal bahas archer karena gue barusan dapat komandan Herman archer. Belum gue bahas skill lah. Gue belum mau membahas archer. Jadi kita bakal bahas emblem terlebih dahulu ya. Nah emblem ini tentunya pasti kalau nggak attack defense. Ini attack. Kalau tadi kan infanteri kalau nggak salah defense. Yang pertama attack. Lalu di sini kecepatan berjalan bisa sampai 6%, di sini attack. Kalau archer tuh lebih ke arah attack ya teman-teman, atau DPS. Karena dia damage-nya emang sakit sih archer tuh. Jadi kita bakal bahas Jadi ini attack kecepatan sampai 6%. Habis itu ini attack 2%, berarti ini udah 3% attack. Oke. Dan pasti dia punya emblem ini. Unit archer yang dipimpin komandan ini memberikan damage tambahan 9% ke unit infanteri. Seperti tadi hukum infanteri, hukum dari open field teman-teman. Infanteri menang lawan kavaleri, kavaleri menang lawan archer, archer menang lawan infanteri. Jadi pasti ada buff ini di setiap unitnya. Kecuali CG unit karena dia penalty atau bisa dibilang dia unit netral. Oke, 9%. Meningkatkan HP archer, darah archer sebesar 3%. Lalu ini kecepatan berjalan defense. Berarti entah kenapa yang di sebelah kanan ini teman-teman itu tuh kecepatan berjalan, iya nggak sih? Yang di sebelah ini itu kecepatan berjalan pasti di sebelah kanan. Tadi unit infanteri juga kecepatan berjalan. Lanjut di sini defense. Memberikan rek tambahan setelah kayak tadi setiap unit pasti punya ini sih. Memberikan rek. Jadi bisa sampai 9 rage ya. Bisa sampai 9 rage. Habis itu di sini meningkatkan damage skill aktif dari primary commander dan secondary commander hingga bisa sampai
8%. Berarti damage skill aktifnya makin nyahok lagi. Berarti skill aktifnya doang, bukan skill pasif. Kalau skill pasif itu kayak gini teman-teman. Skill pasif tuh kayak mana ya? Kayak Beyond. Ini dia skill pasif ya. Jadi tuh damage tuh bisa keluar langsung dan itu nggak berlaku. Jadi yang cuma berlaku adalah di skill utamanya. Faktor damage langsung ini yang baru berlaku sih. Jadi kalau skill pasif tuh yang kayak gini nggak bakal keluar. Kecuali Sun Tzu kan punya skill peningkatan skill damage. Skill damage itu berarti bisa skill utama, skill pasif, dan dari skill dari emblem gitu loh teman-teman. Berarti ini yang dari infantry dari archer ini berarti harus dikombinasikan dengan skill yang memiliki damage, karena emang damage-nya komandan archer ini nggak ngotak sih. Ini Herman ini damage-nya 1000 loh. 1150. No kan? Damage-nya ditambah 8%. Walah. Boleh sih. Lanjut. Di sini tadi udah attack. Ini kan kecepatan berjalan 1%. Ini ini 9%. Ngibrit archer. 9% ditambah 3%, berarti 12%. 12% movement speed ya. Oke. Di sini rapid fire meningkatkan damage serangan normal, sama kayak tadi ada infantry bisa sampai 1,5%. Oke. Di sini kalau misalnya tadi di infantry itu defense, meningkatkan defense, di sini meningkatkan attack. Jadi makin pedih. Kalau di Rise of Kingdom ini kalau pasukan kalian turun, itu otomatis kan damage-nya juga turun, sama darahnya juga turun kalian. Kalau di sini itu berarti kalau dia pasukannya turun, damage dia tuh naik, atau misalnya tuh damage kalian tuh bakal konstan atau sama gitu. Jadi mau pasukan kalian sekarat, mau pasukan kalian penuh, damage itu segitu aja, meskipun nggak sesakit pasukan awal kalian gitu. Tapi ini membuat damage kalian tuh kayak lebih damage kalian tuh sama gitu, atau misalnya damage kalian tuh bisa dipertahankan di angka 1000. Misalnya anggaplah kalau pasukan kalian segar, damage kalian 1000, kalau kalian kena damage sampai 50% ke bawah, otomatis nggak sampai 1000, paling 800 atau enggak 900, tapi setidaknya mendekati gitu. Jadi damage kalian tuh tetap gitu di situ. Oke. Attack unit archer berarti tadi udah attack-nya 2%, 4% attack-nya. Attack unit archer bisa sampai 3%, berarti 7%. Oke, attack-nya 7%. Wah, 10%, oke. HP archer 1%, HP 2%. Jadi tadi attack-nya 10% ya. Attack-nya 10%, movement speed-nya 12%. Dan di sini buff. Oke. Ketika pasukannya dipimpin komandan ini hanya pasti ada kata hanya atau only archer, serangan normal memiliki 10% kemungkinan untuk memicu serangan tambahan damage factor pada 50. Berarti jadi kalau misalnya kalian gebuk-gebukan, tahu-tahu di musuhnya ada keluar angka damage atau damage factor sebesar 200, ini pasti dari emblem ini teman-teman. Berarti sakit sih. Ini tuh berpengaruh dengan skill ini, karena ini kan ada meningkatkan damage skill, habis itu meningkatkan mengurangi damage skill yang diterima, ini pasti yang diterima. Terus habis itu meningkatkan damage skill, ini pasti akan berpengaruh sih. Jadi misalnya damage skill kalian di sini tuh kalau nggak salah bisa sampai 10% lebih deh. Ya nggak sih? Sebentar teman-teman, aku lupa. Apa jangan-jangan nggak mungkin sih kalau cuman di sini doang. Anggaplah ini naked tuh kan dia bisa meningkatkan semua damage skill yang diberikan, namun juga meningkatkan semua damage skill yang diterima. Berarti ini 6%. Anggaplah kita ngambil dua-duanya nih ya teman-teman. Berarti kan 12%. Berarti dari angka 200 ini ditambah dengan 12%, karena pasti berpengaruh. Jadi ini emblem dua ini sama-sama berkaitan teman-teman. Oke?
Herman, gue nggak mau bahas ke komandannya, kita lanjut dulu di sini. Ketika pasukan yang dipimpin komandan ini hanya berisi unit archer, serangan normal mempunyai 10% kemungkinan meningkatkan semua damage yang diberikan. Well played. Jadi dia unit archer, kalau kalian ngadu gebuk, itu punya serangan normal memiliki chance sebesar 10% untuk meningkatkan semua damage yang diberikan sebesar 5% untuk 2 detik berikutnya. Damage-nya itu bisa sampai 25%. Gile. Jadi kalau kalian ngadu gebuk itu misalnya tahu-tahu ada damage-nya itu naik, itu bisa sampai 25%. Jadi pedes banget. Ibarat kata kalau kalian itu lagi adu gebuk, lalu skillnya ini kepicu dan kalian tambahin aja ke sini. Wah, gila. Dan kalian tambahin aja 1150 ini, itu ditambah dengan 25%. Itu nyaho banget sih. Itu nyaho. Coba bayangin aja Sun Tzu kayak gitu. Wah, lebih pedes lagi kayaknya ya. Tapi memang archer ini dikhususkan untuk menembus armor infanteri atau memiliki penetration yang sangat tinggi untuk membunuh infanteri, karena infanteri itu tebalnya minta ampun ya. Infanteri itu tebalnya minta ampun, jadi archer ini sangat berguna sebagai penetration atau untuk menembus armor dari infanteri itu. Lanjut, kita bakal bahas kuda, karena kuda itu aku hanya punya kita bakal bahas cavalry ya. Ini udah 25 menit, last lah teman-teman ya. Jadi gua nggak bakal udah bahas 3 emblem ini, infantry, cavalry, archer. Jadi gua bakal bahas besoknya tuh integration sama leadership. Lanjut, di sini kecepatan berjalan. Berarti kalau misalnya tadi infantry defense, archer itu attack, di sini kecepatan berjalan. Karena cavalry ditugaskan untuk membunuh archer. Jadi dia dipastikan dapat troops-nya itu bergerak cepat untuk mencari unit-unit yang memiliki darah yang tipis. Salah satunya archer kan tipis teman-teman, tapi emang damage-nya pedes. Kita dari kanan dulu ya. HP-nya tuh naik jadi 2%. Oke, defense. Oke, biasalah kalau kalian kerocok-kerocok ini kalian pasti ambil sih. Attack, oke, 2%. Oke, di sini ketika pasukan yang dibimbing komando terkena debuff penurunan strength. Jadi kalau misalnya di bawah 50%, kecepatan berjalan tuh meningkat sebesar 30%. Jadi ini berguna untuk kabur, atau enggak kalian kalau misalnya mau memaksakan diri bisa ke arah unit-unit yang lebih sekarat. Jadi kalian kabur terus kalian ngeflank gitu. Ngeflank ke unit-unit yang lebih tipis, kalian kejar itu unit-unit itu kan. Jadi ini menurutku cavalry banget sih. HP infanteri 3%. Oke, di sini serangan normal pasti semua unit punya ya teman-teman, 1,5%. Di sini, nah ini dia nih, pasti punya unit cavalry yang dibimbing command ini memberikan damage tambahan 3% ke unit archer. Seperti hukum open field, infanteri menang lawan cavalry, cavalry menang lawan archer, dan di sini ditonjolkan lagi di sini teman-teman. Terus habis itu pasti ini, nah serangan normal, oke, tambahan 3 rage bisa sampai 9 rage. Kecepatan berjalan, kecepatan berjalannya tinggi banget ya. Namanya juga cavalry ya teman-teman, pasukan kuda. Jadi dia bakal benar-benar nyibrit banget di sini. Di sini pasti serangan normal berpeluang untuk meningkatkan kecepatannya selama 15% untuk 2 detik berikutnya. Ini berguna ketika kalian tuh ngejar. Jadi kalau lawan kalian kabur terus kalian itu gak kekejar, berharaplah pada skill ini teman-teman. Jadi kalau misalnya skill ini keluar, ini kalian akan meningkatkan movement speed sementara sebesar 15% untuk 2 detik berikutnya. Ini kenceng loh. Kalau misalnya kalian udah di bawah 50%, terus kalian maksain diri dobrak ke arah musuh yang lebih tipis, musuhnya kabur, ditambah dengan skill ini ke trigger, itu musuh udah nggak bakal bisa kabur sih. Jadi kayak cavalry ini berguna untuk menerabas lawan-lawan yang memiliki HP yang tipis, karena damage udah sakit tapi dia nggak ada penetrasi ya. Penetrasi ke infanteri itu nggak ada, malah dibalikin lagi sama infanteri. Jadi kayak
untuk archer sih. Archer kan sukanya main kabur-kaburan teman-teman. Atau misalnya kayak habis ngehit unit infanteri, dia bakal kabur ke arah mana gitu. Dan ini bertujuan untuk mengejar unit-unit archer tersebut teman-teman. Oke. Di sini ada kecepatan berjalan kavaleri sebesar 2%. Wih gila movement speednya. Defense bisa sampai 3%. Di sini ada HP, oke. Di sini attack, oke. Kecepatan berjalan. Wih, gila total kecepatan berjalan itu kayaknya udah lebih 50% sih. Kalau misalnya ini ke trigger juga udah lebih dari 50% sih teman-teman kecepatannya kalau misalnya semuanya aktif ya, di total gitu ya, 50% lebih. Jadi ini nggak ketolong larinya ya infanteri itu. Kalau archer kan yang damage-nya yang sakit, damage-nya yang diandalkan. Kalau infanteri reduksi damage ya, atau kekebalan tubuh dari pasukan-pasukan infanteri teman-teman. Kalau ini larinya yang nggak ketolong gitu ya. Aduh. Disarm serangan normal pasukan disarm atau dimsum. Ngejok sedikit. Disarm serangan normal pasukan berpeluang 10% mengurangi attack musuh sebesar 20%. 2 detik berikutnya. Ini menurutku skill ini coba ditaruh ke unit infanteri. Infanteri itu makin tebel. Jadi kayak unit skill ini tuh ditaruh di yang untuk pengganti yang ini. Pengganti skill ini coba diganti ke sini. Ini pasti unit infanteri ini makin tebal. Dan snare of thorns ini diganti ke sini. Ini pasti bakal nge-slownya lebih gila lagi sih. Jadi kayak tapi terlalu OP sih. Emang terlalu OP. Kalau misalnya disarm ditaruh di infanteri, terus habis itu yang tadi snare of thorn itu ditaruh di sini, pasti terlalu OP sih. Karena bayangin aja udah ngereduksi damage, terus habis itu dia juga berpeluang untuk mengurangi attack musuh. Jadi kalau misalnya dia juga nyerang komandan yang lain atau misalnya di swamp. Kan kalau misalnya kita nge-swamp, kita cuma dapat counter attack doang. Nah, itu bisa mengurangi counter attack juga. Jadi ini menurutku skill ini tuh benar-benar kayak membuat yang di lock sama unit cavalry ini udah ngurangin attack-nya. Jadi attack-nya tuh nggak terlalu sakit lah. Entah ke teman-temannya atau jadi berguna untuk mensupport infanteri yang dihajar oleh archer gitu. Di sini mengurangi damage skill. Nah, ini berguna untuk kalian yang lebih sustain atau kalian tuh bisa kebal terhadap damage archer yang nggak ngotak, karena meskipun ke counter archer cavalry itu nge-counter archer, cuman di sini damage-nya archer yang udah nggak ketolong bakal dibantu dengan mengurangi damage-nya sebesar 12%. Gede sih ini, gede 12% mengurangi damage skill ya. 12% tuh gede. Meningkatkan semua damage yang diberikan sebesar 3% selama 10 detik. Oke. Berarti cavalry itu mainnya adalah hide and seek. Dia lebih cocok jadi habis kalian gebuk musuh selama 10 detik pertama itu kalian bisa kabur, terus habis itu masuk ke dalam kota, entah kota teman kalian, entah SDA, kalian masuklah ke dalam situ untuk mendapatkan damage ekstra. Terus habis itu kalau kalian udah masuk ke kota, kalian kan otomatis nggak ngehit musuh, ya kan, nggak ngehit musuh kecuali musuhnya ngehit kota teman kalian atau ke kota kalian, itu pasti bakal ke trigger. Jadi Relic Crying ini berfungsi untuk mainnya hide and seek. Jadi kalau kalian udah masuk kota atau udah masuk SDA, itu kalian hajar lagi. Jadi kalian hajar ngumpet. Jadi abis ngehajar, kalian ngecasting skill kalian tuh sebesar 9 detik ya. 9 detik itu kan ke casting skill kalian, otomatis damage skill kalian tuh kena 15%. Terus habis itu kalian kabur ke SDA kalian atau misalnya tempat-tempat terdekat yang bisa kalian kunjungi atau pasukan kalian itu ngendok di situ. Habis itu kalian ngehajar lagi musuhnya. Jadi 15% lagi damage-nya kena. Oke guys, itu dulu ya. Ini udah setengah jam loh, gila. Next part kita bakal bahas tentang integration. Nih, integration sama leadership ya.
kita bakal bahas leadership di sini. Tapi nggak sekarang, kenapa? Karena ini ntar bisa jangan-jangan bisa 40 menit lebih. Jadi itu aja info dari gua, kabar-kabar seputar gua. Sorry kalau ada kesalahan kata atau gua speedrun, karena gua berusaha mengurangi waktu kontennya supaya nggak terlalu lama nih teman-teman. Itu dulu konten dari gua. See you di next konten teman-teman. Bye.